Kita lanjutkan lagi serial Sandiwara Entup. Ya, biar semuanya jelas dan transparan, ya kan? Oke lah, edisi kali ini adalah 27 Agustus. Tema penting yang akan kita ambil kali ini adalah bermimpi boleh, tapi jangan terlalu tinggi. Picup udah sepi, Entuber pada pindah ke Pi Network. Lah, sekarang Pi Network udah ilegal, gimana dong? Ikut juga dong, biar bisa ikut komunitas Tawa TV. Kan lagi rame. Ajakin ke komunitasnya dong. Kalau komunitas tele sih bebas. Maksud aku komunitas offline-nya. Bisa kagak? Sepertinya itu adminnya menganggap kita berdua ini musuh, Dek. Saya coba masuk juga di kick. Tapi apa jangan bersedih. Lagian juga nggak ada untungnya kok. Di sini aja di SPI, malah jelas aman dan terpercaya. Ngomong-ngomong, belum ada perkembangankah masalah Entup ini? Lanjut atau leader pada dihukum? Semuanya sama abu-abu ya? Iya ya, abu-abu. Sama kayak perasaanku hari ini abu-abu. Yang jelas, laporan sudah diterima kepolisian. Nama-nama sudah disertakan lengkap dengan videonya. Semua bukti sudah kami hadirkan. Tinggal polisinya sekarang gimana? Yang perlu kamu tahu adalah sampai detik ini kami masih berjuang. Tak akan berhenti sampai keadilan itu terpenuhi. Para pionir Pi Network mirip banget kayak Entuber dulu kelakuannya. Awas ntar di Entup baru tahu rasa loh. Maka dari itu OJK dan TNI harus serius tangani judi online. Biar nggak merebak kemana-mana. Semoga ditangani dengan serius dari mulai pemain, pengepul, pengecer, bandar, big boss, dan dalangnya. Dan juga jangan lupa mafia-mafia birokrasi yang menjadi oknum di lingkaran judol yang sudah merajalela dan meresahkan di masyarakat negeri plus 62 tercinta ini. Tujuannya buat apa? Ya supaya mereka, para pelakunya tidak makin ke depan. Biar prestasi pendidikan, kesejahteraannya, dan akhlaknya dan yang baik-baik saja yang makin ke depan. Setuju? Komen aja belum, kok bisa tahu nggak berpikir positif? Mungkin dia itu sudah tahu komentar saya di mari, jadi jealous gitu. Kok cewek calon jenazah di jealousin? Ada apa gerangan? Sikap positif buat Pi Network atau Entup itu harus dipertanyakan lagi ke psikolog. Biar tahu normal kagaknya itu otak. Hoax demi hoax muncul di komunitas Pi Network. Hoaxnya di mana, Bray? Silahkan tulis puisi cinta tentang Pi Network di sini. Pasti akan dapat lawan yang sebanding tentang teknologi kripto. Syukur-syukur bisa COD, praktek komputing. Nanti akan kelihatan siapa yang lebih ngerti atau cuman sok ngerti. Ada terjemahannya pastinya. Jangan khawatir. Biar tenang akunnya, supaya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan tanpa tanda jasa. Kayaknya cocok dirasa dengan ilmu merah si Marcel Radipal. Dia malah udah panen banyak di network, tapi abu-abu gitu. Lah, buat apa, Bray? Nanti malah tersugesti dan terhipnotis, teriming-imingi, terperdaya, dan terpancing untuk menukar harta benda kita dengan aset-aset angin itu. Murid-muridnya pada baperan dan ngambekan. Gurunya malah ikut ngambek. Nggak jelas yo, hadeh. Huawei itu badut ya teman-teman. Ya pantas lah. Yang ikut badut soalnya. Bapaknya juga badut. Jadi keturunan badut deh. Lah, buktinya OJK aja ogah nerima network jadi masyarakatnya gitu. Saya rasa OJK juga nggak bodoh kali. Baru tahu gue kalau netizen suka mencemooh dibanding merawat. Kata SWI, Pi Network ilegal. Dan Pi Chain Mall PHP sama pionernya pakai Picoin. Gosip apa lagi tuh? Kayaknya seru. Akhirnya, Satgas Waspada Investasi atau SWI dari OJK mengumumkan investasi bodong tanpa izin bulan Agustus 2022 ini. Dan di dalamnya ada Pi Network. Nah loh, akhirnya terbukti sudah apa yang selama ini saya edukasikan, bahwa Pi Network ini adalah bodong. Apa? BODONG. Pi Chain Mall juga ternyata bodong. Cuma PHP para pionir dengan Picoin-nya.
Alhasil, bubar deh impian jadi miliarder para pionir P-Network ini. Kasihan deh mereka. Bener juga ya. Emang benar, ternyata nggak ada yang instan di dunia ini. Awalnya sih ngimpi, klik petir jedar jedar jedar, dapat beli Pajero Sport. Ternyata bodong. Cucian deh lo. Coba kasih penghasilan sampingan yang bagus gitu. Ya bukan Ponzi tapi freelance atau dagang pop ice mau nggak? Alah, member get member dibungkus label syariah, sama aja bohong. Memang sekarang itu penuh dengan topeng, skenarionya banyak pula. Fokus dengan kerjaan sekarang aja, lebih menggoda, bray. Contohnya jualan pulsa, kuota, atau voucher game. Ada duit, bisa bikin stand jus atau pop ice. Kalau punya lahan agak luas, bisa buat wifi coin dan angkringan. Modal 5 juta sudah bisa buat angkringan dan cari karyawan. Sedangkan modal 30 juta plus bisa buat PS3 dan PS4 di rumah. Member get membernya tidak masalah sebetulnya. Yang masalah itu adalah praktek tipu-tipunya. Iya, lagian zaman dulu kerja nyata juga pada sukses kok. Saya juga belum pernah lihat orang main bisnis online bisa sukses, kecuali afiliatornya loh ya. Menipu adalah satu-satunya jalan bagi mereka para afiliator, leader dan founder untuk mendapatkan anggota, supaya perputaran uang antara anggota dapat terus berjalan. Kalau jujur, terus terang mengatakan sistemnya pakai skema piramida atau skema Ponzi, tentu akan ditolak mentah-mentah oleh orang yang sudah paham dan sadar. Ngomong-ngomong, adakah teman-teman yang mengerti tentang Metaverse? Tolong dong pencerahannya. Metaverse dibahas. Picup dong dibahas. Yang lain-lain aja lo. Untung ada Sukirman, untung ada Sule Ribon. Dulu Prikitiu, sekarang Seleketep. Jangan main sindir-sindiran boy. Orang to the point aja Pak Sukirman masih membulat loh. Bukannya melakukan penyampaian pelaporannya ke Barreskrim melalui diliput media. Panggil kembali itu Pak Wilbert untuk klarifikasi melalui video. Biar kami ini percaya melalui pernyataan Pak Wilbert Karimun bahwa Picup itu telah scam. Coba suruh ninja leadermu Pak Sukirman buat manggil Wilbert. Lupa. Emang ninja leader diakui keberadaannya sama Wilbert. SPI itu sudah berhasil memanggil Pak Wilbert ke Barreskrim melalui surat perwakilan dari Barreskrim. Kemudian katanya SPI, Pak Wilbert melakukan klarifikasi bla 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 bla. Heran juga melihat SPI Mayoni ini, katanya nggak bisa ketemuan ke Pak Wilbert dan paling susah. Namun penyampaiannya dari Barreskrim sebagai oleh-oleh untuk peserta SPI. Pak Wilbert ada mengatakan demikian. Lakukanlah pemanggilan ulang kembali melalui surat, lalu divideoin klarifikasinya. Biar ada bukti melalui data video, begitu. Ninja leader itu kan mantan PLC. Tentunya Pak Wilbert Karimun kenal semua mereka. Loh, kenapa ngebulat sih Pak Kirman? Ribet amat hidup lo. Tinggal datang ke Barreskrim, terus temuin penyidik yang ngurusin entup. Pak Kirman itu tuyul bro, wajar lah. Nanti kalau Pak Kirman sudah ketemu sama penyidik Barreskrim, baru deh Pak Sukirman videoin apa kata penyidik. Barangkali aja kalau Pak Sukirman yang videoin pasti diizinkan sama pihak Barreskrim. Saya selalu disalahkan di SPI. Udah ada bukti tapi nggak percaya, gitu kata mereka. Tapi biar bagaimanapun saya akan lebih percaya bukti-buktinya melalui penglihatan saya daripada pendengaranku. Lah, terus buktinya mana, Bray? Bukti kalau Picup main tenis sampai 2 tahun ya? Ternyata diblokir. Adeh. Bukan penyidiknya yang mau divideoin, tapi Pak Wilbert yang harus divideoin. Biar bisa lihat secara langsung dia mengatakan Picup telah scam. Kalau pihak SPI bisa merekam video di Barreskrim, maka lakukanlah hal yang sama terhadap Pak Wilbert. Penipu Picup lu suruh klarifikasi, apa nggak salah boker? Belum diblokir kok. Info yang lama saat ini masih di bot WA SPI OJK, gitu katanya. Klarifikasi yang pertama kali udah dilakukan tanpa video, katanya SPI. Maka permintaan kami lakukanlah klarifikasi yang kedua dari Pak Wilbert untuk divideoin.
Biar kami-kami ini percaya semua bahwa benar Pak Wilbert mengatakan Picup telah scam. Anda sehat, Kirman? Sejauh ini sih kurang sehat. Ke dokter hewan sana, cucok deh. Hah? Ke dokter hewan? Emang Sukirman binatang ya? Hahaha. Hanya luka fisik semata, nggak perlu saya berobat ke dokter kali. Oh, pantes. Cara pikirnya kebalik sih. Repot amat klarifikasi yang kedua. Coba sekarang Pak Kirman login di Entop. Bisa diakses tidak? Itu sudah cukup valid buat klarifikasi. Cara berpikir dia beda dari yang lain. Ibarat orang sudah mati, belum percaya sebelum mayatnya ngomong. Saya udah matot. Ih, serem. Masa mayat ngomong? Kir. Setelah pemerintah Brazil membolehkan membunuh begal, maka jumlah kasus begal di Brazil berkurang dengan signifikan. Sebelumnya, pembegalan dengan motor sudah susah dikontrol. Tidak berkurang dengan sanksi hukuman penjara, malah kasusnya naik tajam. Gimana menurut lo, Sukirman? Pasti dia si Sukirman jawab begini, nggak percaya sebelum gue dibunuh sama begalnya. Hah. Apa saja bisa terjadi di negeri yang tidak mengenal halal haram. Bisakah saudara bayangkan kalau di dunia nggak ada istilah halal dan haram? Kalau di Indonesia nih ya, masyarakatnya mengenal halal haram dan ini mayoritas. Inilah yang membuat negeri ini damai. Meskipun ada kejahatan, namun tingkatnya sangat kecil. Masih bisa dikontrol kok. Jadi pemuda-pemudi di Indonesia nggak perlu lagi mengatakan Indonesia sangat jauh tertinggal dari segi pembangunan ekonomi, teknologi, dan lain-lain. Justru Nusantara inilah yang banyak dilirik oleh orang-orang Eropa dan negara-negara Barat. Dan mereka kagum akan hal itu. Masa sih kagum? Terharu gue. Negeri Eropa dan negeri Barat, mereka ingin menciptakan suasana seperti yang ada di Indonesia. Sampai saat ini mereka selalu gagal total. Maka harus bangga menjadi warga NKRI. Harga mati. Indonesia mayoritas memiliki kekuatan superpower, yaitu tauhid atau mentauhidkan Tuhan. Inilah penyebab gagal totalnya Eropa dan Barat. Karena mereka ingin meniru Indonesia, karena mereka enggak mayoritas otak tauhid. Tahukah mereka apa itu intelektual tauhid atau otak tauhid? Tahukah Eropa dan Barat apa itu soft skill tauhid atau keterampilan tauhid? Tentu tidak, Bray. Tentu tidak secara mayoritas. Jangan ada yang error dan alergi setelah membaca teks di atas. Ya man, gue yang alergi. Kenapa emang? Silahkan pelajari berita dari langit yang tanpa hoax. Dan renungkanlah agar Anda memiliki soft skill tauhid dan intelektual tauhid. Kok ada ya APK scam, tapi diumumin sama yang punya secara sukarela ke member-membernya? Buktinya apa? Ya, kalau berurusan dengan pihak hukum, harus main bongkar-bongkaran. Supaya transparan begitu. Sampai-sampai nih, orang bisu pun bisa berbicara di pengadilan hukum. Inilah, kalau cetek ilmunya, kalau udah mentok ya begini, agama dibawa-bawa. Apa kamu nggak percaya sama SPI Mayoni? Kok nyuruh-nyuruh Pak Apiar Ripai supaya memvideoin? Emang kalian ini siapa? Dan buat apa itu? Apa yang disampaikan itulah kejujuran kami SPI Mayoni. Saya pendukung SPI Mayoni loh. Iya pendukung, tapi pendukung abal-abal, berpola pikir bebal. Udah bebal, error kan otaknya dan mengalami alergi lagi. Kalau nggak percaya dengan info kami bahwa Wilbert sudah mengakui bahwa Picup scam di hadapan penyidik, cobalah kalian modal dikit. Jangan modal mulut besar aja. Jangan modal ngetik aja. Modallah kalian perjalanan menuju baris krim sana. Tanya ke sana apakah hal itu benar. Miskin amat sih leader-leadermu, Kir. Kalau membahas dan menyembah berhala dan patung yang dilakukan di India, saya yakin otak lu nggak error. Maaf, apakah benar demikian tanggapan saya? Seharusnya disampaikan juga melalui edukasi MMBS-nya Wilbert. Maling suruh ngaku di MMBS. Channel MMBS apa masih ada, Bray? Kamu ini tinggalnya di dalam goa atau di tengah hutan sih? MMBS sudah dihapus semua, woi.
Itulah bukti bahwa mereka berusaha menghapus semua jejak dan semua bukti. Dasar mereka maling semua. Sekali maling, selamanya akan jadi maling, ya kan? Maling dipelihara. Mending tuyul dipelihara, bisa kaya. Ya toh, ya toh, ya toh, ya toh. Kita tiba di penghujung video. Semoga update tadi membuat Anda semakin membagongkan dan semakin membulat. Doanya keren, Bray. Nggak ada yang lebih jelek lagi ya doanya. Ada kok, tunggu aja ya.